Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat healthy semua, berjumpa lagi di bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat healthy semua, berjumpa lagi di Ramadan Sehat bersama saya, Dr. Handono Official. Apa kabar? Puasanya lancar? Untuk kali ini, saya akan menyambung pembicaraan yang sebelumnya yang mengenai fibromyalgia sindrom. Nah, saat ini saya akan membahas topik yang berkaitan, yaitu topik chronic fatigue syndrome atau sindrom kelelahan kronis. Ya, kenapa ini penting? Karena kadang seseorang merasa lemah, merasa capek, tidak bersemangat, disangka bukan suatu penyakit, hanya diakibatkan malas, tidak semangat, atau depresi. Tetapi karena para ahli penelitian ternyata melihat begitu banyak orang yang mengeluh dengan keluhan yang unik ini, akhirnya dikelompokkan dalam satu golongan penyakit yang disebut penyakit chronic fatigue syndrome. Nah, bagaimana ini sebenarnya penyakit ini? Ya, pertama, penyakit ini hampir sama dengan fibromyalgia sindrom yang kemarin sudah dibahas. Artinya apa? Penyakit ini tidak disebabkan oleh suatu penyebab khusus, ya. Jadi bukan karena diabetes, bukan karena kekurangan hormon, bukan karena memang depresi dan sebagainya. Namun buktinya banyak orang yang merasakan gejala yang sama. Nah, bagaimana gejalanya? Nah, di sini kita harus jelas agar dalam mendiagnosa ataupun sobat-sobat healthy semua tidak salah membedakan dengan penyakit yang lain. Yang pertama, harus timbul suatu rasa lelah yang berlebihan, yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, seperti mengangkat tangan saja seperti berat, mau bangun dari duduk berat, yang berlangsung lebih dari 6 bulan. Ya. Jadi kalau yang belum 6 bulan, tenang dulu, sabar ya. Jangan buru-buru dibuat penyakit sindrom fatigue kelemahan kronis ya. Dan ini harus persisten, harus terus-menerus. Terus-menerus itu batasannya berapa? Yaitu minimal 50% dari waktu yang ada. Nah, selain rasa lemah tadi, rasa lesu yang hebat tadi, minimal harus ada 4 lagi. 4 dari apa saja? Nih, dari yang berikut ini ya. Yang pertama, ada nyeri-nyeri otot. Ya, ini sampai sekitar 80% mengalami nyeri-nyeri otot. Otot ya, bukan sendi, bukan tulang maupun organ dalam. Terus
harus ada beberapa sendi yang nyeri. Nyeri ya, bukan radang ya. Tidak harus radang. Bahkan bukan radang, harus nyeri saja. Karena kalau sudah radang itu hampir dipastikan penyakit yang berbeda. Kemudian ada penurunan daya ingat. Kemudian sulit tidur, atau bisa juga tidur yang tidak nyenyak. Kemudian kelelahan bila habis beraktivitas yang mencapai lebih dari 24 jam. Ya, misalnya kita olahraga, kita jalan-jalan ke mall atau bekerja, tentu istirahat beberapa jam juga kan lelahnya hilang. Tapi lelah yang patologis, yang tidak normal itu berlangsung lebih dari 24 jam. Kemudian ini yang sangat penting, selalu nyeri tenggorokan, persisten. Ya memang tidak tahu kenapa ini dimasukkan kriteria, tapi yang jelas golongan besar orang-orang yang menderita penyakit ini banyak mengeluhkan nyeri tenggorokan yang kronis. Kemudian nyeri pada sekitar leher maupun sekitar ketiak. Ya, di sini kita ketahui banyak kelenjar getah bening. Nah, di situ sering timbul rasa nyeri pada pasien dengan sindrom kelelahan kronis ini. Nah, jadi tadi dari keluhan tadi minimal harus ada 4 atau lebih. Nah, lalu harus bagaimana? Nah, seperti kemarin yang sudah dibahas di dalam topik tentang fibromialgia, sampai saat ini belum ada obat khusus. Pertama. Yang kedua, yang penting adalah bukan terapinya ataupun fisioterapi dan pengobatan, namun yang penting adalah edukasinya. Jadi agar pasien bisa memahami bahwa belum ada obat-obatan yang efektif dan jangan sampai timbul pemahaman yang salah tentang penyakit ini. Ya, pemahaman yang salah ini berlaku juga untuk dua penyakit ini ya, yaitu fibromialgia dan sindrom fatigue kronis ini. Yang pertama, jangan sampai pasien mengira bahwa rasa nyeri ini berbahaya. Jangan sampai mengira bahwa karena nyeri ini menjadi tidak boleh beraktivitas. Kemudian jangan sampai pasien jadi merasa dan bersikap seperti orang sakit untuk waktu yang lama. Ya, ini perlu sekali diedukasi karena sudah diteliti dan dilakukan berbagai pemeriksaan sekalipun ternyata penyakit sindrom kelelahan kronis ini tidak memiliki penyebab yang jelas. Kemudian jangan sampai terjadi pasien menarik diri dari lingkungan sosial, jadi mengurung diri, pendiam. Kemudian jangan timbul masalah-masalah psikologis ya, seperti depresi, masalah emosi, stres dan cemas. Karena memang kita mengakui ini ada gangguan pada fisik, pada rasa lelah, namun jangan sampai dicampur adukan dan menjadi suatu penyakit psikologis.
Kemudian jangan sampai pasien-pasien kita ataupun sobat healthies yang mengalami penyakit ini menjadi terganggu pada karirnya, pada pekerjaannya, atau bahkan menjadi tidak puas dengan pekerjaannya, menyalahkan pekerjaannya. Tidak, sama sekali tidak. Penyakit ini benar-benar sesuatu yang unik. Tidak perlu kita hubung-hubungkan ya, apa di kantornya memiliki atasan yang galak atau tidak ada penghargaan dari tempat kerjanya. Bukan. Tanpa itu semua pun memang penyakit sindrom kelelahan kronis dan fibromialgia akan tetap muncul. Kemudian jangan sampai keluarga pun menjadi salah bersikap. Salah bersikap ini ada dua. Satu, terlalu overprotective. Oh, jadinya karena ini kan sakit-sakitan, ini lemah, ini kurang sehat. Akhirnya terlalu diproteksi. Akibatnya pasien menjadi tidak mandiri, menjadi ketergantungan dan hilangnya rasa percaya diri. Nah, bisa juga keluarga salah bersikap jadi kurang mendukung atau bahkan menyalahkan. Dan jangan sampai terjadi sobat healthies berharap terlalu banyak dengan obat-obatan yang diberikan dokter. Atau mungkin juga jadi berharap dengan misalnya obat-obat, alat-alat yang belum terbukti, seperti ada ya mesin-mesin terapi ataupun gelang, laser maupun semacam magnet-magnet yang hanya menjanjikan kesembuhan yang belum terbukti secara ilmiah. Termasuk jangan sampai keluhan fibromialgia dan kelemasan kronis tadi dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang mistik misalnya. Misalnya ada yang menempel atau ada guna-guna dan sebagainya. Ya, tentu itu adalah tanda-tanda bahaya yang harus kita hindari. Ya, yang jelas secara prinsip adalah hidup kita, sobat healthies, memang setiap saat akan berhadapan dengan saat-saat yang sulit. Bahkan pasien sendiri bisa bingung dan frustrasi. Kenapa saya sakit? Tidak ada solusinya. Dibilang tidak ada penyebabnya, dibilang tidak ada obatnya, dan semua pemeriksaan pun hasilnya selalu normal. Nah, pada saat ini dokter pun jangan salah paham mengira pasiennya berarti berbohong. Pasien tidak berbohong, pasien memang sakit, memang merasakan. Nah, kenapa semua pemeriksaan normal? Ya, jadi memang ini suatu penyakit yang nyata, hanya saja patofisiologinya, proses terjadinya penyakit ini memang belum diketahui secara pasti. Ya, yang penting tentu adalah berdamailah dengan diri sendiri, baik pasiennya maupun dokternya juga. Dokter juga harus mengakui bahwa memang ilmu medis memiliki keterbatasan. Pemeriksaan semua bagus, pengobatan semua sudah dilakukan, tetapi penyakit dan rasa nyeri yang diderita pasien memang adalah nyata dan belum hilang. Ya, ingat sobat healthies semua, jangan pesimis, selalu tetap fokus. Ada satu penyakit
yang seperti ini, ada penyakitnya, ada rasanya, namun kita semua masih belum bisa sempurna dalam menghadapi dan mengobatinya. Gimana? Teman-teman di studio tidak ada yang bertanya? Gak ada? Ya, ini mungkin suatu penyakit yang banyak kejadiannya di sekeliling kita. Namun memang kultur budaya di kita secara orang timur, orang Indonesia adalah tidak mau menceritakan secara utuh, tidak mau terbuka apabila belum terpaksa, apabila belum merasa kewalahan. Ya, ini termasuk dua penyakit ini, fibromialgia dan sindrom fatigue kronis. Bisa jadi sudah dipendam oleh Sobat Healthies dan pasien-pasien, mereka tidak mau mengungkapkannya karena merasa ini bukan penyakit, ini hanya kemanjaan ataupun kemalasan. Ternyata memang secara epidemiologis banyak terjadi golongan orang-orang yang menderita keluhan seperti ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya Sobat Healthies. Ya, insya Allah kita kembalikan kepada prinsip ketakwaan, tawakal, berdoa, dan berusaha. Tentu semua itu akan terasa lebih ringan. Tentu saja semua penyakit akan datang membawa hikmah dan tentu menjadi pengingat bahwa masih banyak hal yang harus disyukuri dalam hidup kita dibanding penyakit yang datang yang hanya sesaat dan baru datang saat kita menikmati kesehatan sudah berpuluh-puluh tahun, dan sakitnya pun hanya tidak seberat orang lain. Baik, Sobat Healthies, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe channel ini, Dr. Handono Official, dan nyalakan notifikasinya. Salam Ramadan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.